Halo guys, kita sedang berada di Cirebon. Kita mau ke Keraton Kanoman. Sungguh luar biasa ya. Ternyata Google Maps juga nggak mampu mendeteksi pintu gerbang Keraton Kanoman, luar biasa ya. Dan kita ini juga muter-muter ini. Walaupun udah sering kesini, tidak mudah menemukan di mana titik nol lokasi Keraton Kanoman. Yuk. Dulu Belanda mau nyari Kanjeng Sunan kan ke itu tiba-tiba jadi hutan yang ini apa? Lewat sini. Itu apa namanya? Waringin Kurung tah ini. Waringin Kurung itu mistik banget kan? Kenapa bisa di sini Waringin? Oh, sejarahnya karena tanaman ini nggak pernah besar ya dari dulu sama zaman Kanjeng Sunan sampai sekarang segini. Terus itu bagian dari tanda apa ya? Batas aman ya kalau zaman sekarang ini ya. Jadi dulu para penjajah ya udah ngelewat ini ya kayak kita muter-muter bingung di mana posisi keraton gitu kan. Nah, Waringin Kurung, jadi di kurungan ya bahasa Sundanya. Nah ini lihat ya gaya pertahanan keraton, lihat ya. Ini kalau mobil gede nggak masuk nih, bis nggak masuk. Nah, ini bagian dari perlindungan apa ya, pertahanan Pakar Betis. Nah ini Waringin Kurung nih. Ini punya nilai sejarah zaman Sunan Gunung Jati. Nah, ini nggak pernah gede, segini terus. Ya jadi Keraton Kanoman karena ditutup oleh pedagang begini, jadi nggak kelihatan apa ya. Mungkin kayak keraton-keraton yang lain ya. Karena memang ciri Sultan Kanoman itu terbuka untuk masyarakat. Oke. Nah, kita mau kiri. Ya, terus sana. Oke. Kita sudah sampai di Keraton Kanoman, alhamdulillah. Setelah muter-muter tersesat jalan, kita akhirnya nyampe di Keraton Kanoman, luar biasa ya. Jadi benteng pertahanannya itu pagar betis, ada pasar, ada bangunan-bangunan ruko yang menutupi keberadaan Keraton Kanoman. Ini sungguh luar biasa ya, warisan para leluhur kita. Jadi secara pertahanan sudah sangat aman karena nggak mampu dideteksi oleh orang biasa. Hanya mereka yang terkoneksi saja ya yang bisa tembus ke sini. Nah hari ini kita mau ketemu sama Sultan dengan Mapatih ya. Kita mau dilantik menjadi salah satu organ dari keraton, namanya Persatuan Pesantren Ortodok. Ya, ini salah satu pesantren yang melestarikan jejak syiar Islam yang diwariskan oleh Sunan Gunung Jati. Nah, kita melestarikan jejak dakwahnya dengan kearifan, dengan budaya, juga dengan pertanian. Kita akan tetap pelihara warisan leluhur tanpa mengurangi inovasi. Jadi kita tetap menggunakan kearifan zaman dulu tanpa mengurangi inovasi zaman sekarang. Jadi kita tetap modern ya. Alat-alatnya modern, dandan modern, tapi nilai-nilai masa lalu yang baik tetap kita pertahankan. Yuk, kita lihat. Ini Lawang Sahadat ya. Lawang Sahadat ini di sana. Nah, ini Siti Hinggil. Nah, ya. Jadi dulu Kanjeng Sunan ketika berdakwah itu ada beberapa perjalanan ya, tidak langsung. Nah, kita udah disambut nih. Wah, luar biasa ini. Nah, monyetnya sudah nyambut. Kita berada di Siti Hinggil ya. Ini ada Lawang Sahadat. Dulu dalam berdakwah, masyarakat di sini bisa melihat pertunjukan. Nah, ini namanya Siti Hinggil. Nah, ini Lawang Sahadat. Jadi yang mau masuk ke sini harus bersyahadat dulu. Ya. Nah, ini masih ada sampai sekarang, masih dipertahankan. Sisa-sisa warisan dari Sunan Gunung Jati masih terlihat ya. Nah, ini ornamen-ornamen dari Cina
Kemudian, nah ini masih ada nih ya. Ini dipertahankan. Nah, jadi disinilah dulu Kanjeng Sunan menyebarkan Islam ya. Nah ini tempat pertunjukan kalau zaman sekarang itu apa ya? Ini tempat arena. Ini arena orang nanti ada pertunjukan wayang, nonton, tapi sebelum itu harus syahadat dulu. Maka disebut lawang syahadat. Nah ini. Ini ada perpaduan arsitek Majapahit dengan Cirebon ya. Nah ini dipertahankan. Nah ini gaya-gaya ini gaya Majapahit ini ya. Nah, karena salah satu rundayan ini ada yang dari Majapahit, sehingga sisa-sisa arsitek Majapahit tetap dipertahankan di sini. Nah kemudian di belakang saya ada Si Blawong. Si Blawong ini pintu yang menghubungkan dua dimensi ya, alam manusia dan alam itu. Nah, kita lihat yuk. Nah, ini Si Blawong ini dulu gerbang untuk ke alam sana. Nah, ini kemudian diadopsi menjadi Menara Eiffel di Prancis. Nah, ini. Nah ini masih ada sisa-sisa peninggalan zaman dulu yang masih terpelihara dengan baik sampai hari ini. Tapi sungguh ironis ya, keraton ini tidak didanai secara langsung oleh APBN sehingga biaya perawatannya mungkin agak susah ya, terseok-seok. Nah mungkin suatu saat ke depan kita harus memperjuangkan keraton ini bukan hanya sekedar cagar budaya, tetapi harus juga sejahtera ya, baik yang berada dalam keraton maupun bagaimana nilai-nilai keraton ini tidak hilang. Nah ini karena kekurangan anggaran untuk merawat, kemudian untuk membersihkan, jadi seperti ini. Jadi ada kesalahan mungkin bahwa negara kita ini membiarkan anak cucu sultan-sultan ini mencari hidup sendiri, tidak diberikan perlindungan. Bagaimana nasib para anak sultan ini di negara kita ini. Jadi semua ditarungkan ini. Karena semua ditarungkan, semua silakan bertahan dengan cara masing-masing. Nah, ini peninggalan seperti ini. Dan ini ya, guys. Negara Indonesia ini berdiri di sisa-sisa kerajaan-kerajaan Nusantara. Dulu ketika Perjanjian Linggarjati ada 200 para sultan ya, kerajaan yang ikut berunding bagaimana negara RI ini bisa berdiri. Tetapi setelah negara RI berdiri, ada beberapa keraton yang sekarang merana, juga ada keraton yang masih terawat sampai sekarang. Nah, tetapi menurut beberapa literatur, ini belum menjadi perhatian. Jadi artinya gini, anggaran keraton ini dari mana, seperti apa, ini belum menjadi salah satu pemikiran dari para pemimpin-pemimpin negara RI. Oke. Nah, ini masih lawang syahadat ya. Jadi ada satu tadi kita lawang syahadat pertama, lawang syahadat kedua, dan itu yang ketiga nih. Nah di Sitihinggil ini biasanya ditampilkan wayang golek ya. Jadi sebelum masuk ke Sitihinggil harus bersyahadat dulu. Nah ini diantaranya. Nah ini yang menarik, ini Si Blawong. Ini pintu menuju alam sana, alam gaib. Nah, jadi ketika ini dibuka, kita udah pindah alam nih Pak ya. Ini bapak-bapak yang di kanan saya ini bisa hilang ini. Dibukanya ini dalam setahun berapa kali? Ya biasanya Muharram ya, pas Muharram dibuka. Jadi pas Muharram itu memang sakral kalau di sini ya. Jadi hari-hari tertentu ini sakral. Dan alhamdulillah sampai hari ini tetap sakral ya. Walaupun kurang terawat, mungkin karena kurang anggaran, tapi ini masih tetap terpelihara dengan baik. Karomahnya belum hilang. Nah ini pintu menuju alam sana. Ya guys, kita sedang berada di kediaman Mapatih. Nah ini
kita sedang berada di ini, kita akan coba. Nah ini ya. Assalamualaikum. Nah, kita sudah berada di ruang depan Mapate Kodiron. Nah, kita sudah sampai. Ya, oh ya. Ya. Tadi masih di dalam kah? Ya. Ya. Oke. Belum datang lah. Masih di perjalanan? Ya. Ya. Oke guys, kita sudah berada di kediaman Mapate ya. Nah di sini biasanya menerima tamu. Mapate menerima tamu di sini. Nah kita dari Kerajaan Galuh hari ini berkunjung, alhamdulillah sudah sampai di Kanoman ya. Nah kita akan bincang-bincang seputar bagaimana melanjutkan syiar dakwah Kanjeng Sunan di Galuh. Ya guys, kita sedang ke keraton menuju Pendopo Jinem bersama Mapate Kodiron. Nah ini depan saya beliau, kita di belakang beliau ya. Kita akan membangun sejarah syiar Islam di Galuh. Oke ya. Ini juru bicara keraton Kang Hendra. Nah Kang Hendra sama Pangeran Abbas, Pangeran Hendra. Namanya keren ya, modern banget nih. Padahal produk keraton. Iya benar-benar, boleh. Nah, kita menuju Pendopo Jinem, oke? Nah, ini adalah momentum bersejarah. Hari ini kita akan menyambung kembali silsilah syiar Islam di Kerajaan Galuh. Nah, ini di sebelah saya Mapate Pangeran Kodiron. Ya, beliau akan menyambung kembali sejarah sekian ratus tahun yang lalu di Kerajaan Galuh. Kita akan hidupkan kembali. Nah, ini salah satu putra wayah dari Kanjeng Sinun. Nah, ya guys. Walaupun kita hidup di era milenial, syiar Islam tetap kita pertahankan. Nah, ayo Mapate. Nah ini ya Mapate bisa digambarkan bagaimana kita merajut kembali syiar Islam di daerah Galuh, Mapate. Oke, ya terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pangeran Patih Raja Ahmad Kodiran, Patih Kesultanan Kanoman Cirebon, yang mewakili Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Emiruddin, Sultan Kanoman ke-12. Ya, saya ini ada kehadiran dari Galuh Ciamis untuk bisa mengembalikan kecitraan pada masa lampau. Betul. Ini kita berjuang bukan hanya untuk menjadi sebuah nama ataupun persaingan untuk negara kita ya. Betul Tapi ini adalah bagian daripada historis. Ya. Di mana Galuh Ciamis ini dan Cirebon ini ada kaitan yang erat sekali. Karena apa? Karena Cirebon sendiri ada dari terah daripada Pajajaran itu. Betul. Di mana tentang hal ini yang sekarang ini fase modern ini bukan berarti kita untuk menjadi suatu pesaing, tapi ini menjaga daripada kekerabatan ataupun persaudaraan antara Galuh Ciamis dengan Cirebon ini. Maka dari itu saya sangat bangga dan luar biasa untuk menjalankan kembali seperti fase-fase para leluhur kita gitu. Dan sekarang ini saya mengucapkan syukur alhamdulillah ini kembali lagi seperti fase zaman dulu untuk memberikan suatu
memastikan Betul, betul. di mana tentang perihal permasalahan Galuh, Ciamis dan Cirebon ini untuk mengeratkan kembali untuk menyatukan bahwasannya kita ini masih satu leluhur. Betul, betul. Jadi ini adalah sebuah kerabat yang sangat dekat sekali gitu. Betul, Maka betul. dari itu pada fase erat sekarang ini saya sebagai Panglima Raja Markodiran dari Kesultanan Kanoman Cirebon ingin mengukuhkan ataupun pengakuan ini luar biasa dan alhamdulillah kerabat saudara yang ada di Ciamis dan Galuh tersebut ini untuk menjadi sebuah kekuatan kembali membangun daripada kecitraan para leluhur Galuh, Ciamis ini dan Cirebonnya gitu. Oke. Terima kasih. Sebelumnya ada mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, kita akan lanjut dengan pelantikan. Ya baik, sahabat sufi, kita sedang detik-detik akan pelantikan pesantren ortodoks bersama Gusti Pangeran Kodiran. Kita akan mulai. Yuk. Raja Markodiran hari ini didampingi Pangeran Rahmat, Pangeran Argis, Pangeran Rendra dan Pangeran Dapat dan semua yang ada di sini. Setidaknya ini bukan sekedar menamu, tapi ini sudah mencakup sebagai daripada keluarga besar Kesultanan Kanoman Cirebon, di mana tadi dauh daripada Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad Zainuddin. Saya menegaskan sebagai panapatinya ini bukan hanya sekedar dauh sebagai catatan pengingatan, tapi ini tetap berangkat dari keraton Kanoman ini adalah kesultannya. Nah ini dauh Augustin ini mewakili daripada dauh Sesarip Hidayat, di mana Galuh Ciamis ini dengan Cirebon ini memang erat sekali. Hubungan antara kerah darah ini tidak bisa dibohongi. Ini adalah leluhur kita ini mengembalikan, menyatukan pada fase kekinian. Walaupun fase dulu itu pernah terblokir ataupun terhenti, di mana fase-fase ini bukan hanya sekedar kehentian, tapi mencoba untuk mengembalikan, di mana pejuang-pejuang para leluhur kita ini adalah pejuang yang mulia untuk mengingatkan kembali pada fase kekinian ini. Ayo kita kembali membangun untuk bisa menghargai di mana pejuang sebagai leluhur kita. Galuh, Ciamis dan Cirebon ini bukan sekedar hubungan bilateral saja, tapi hubungan darah. Ini yang kita bisa mengakui bahwanya nama sebagai Galuh, Ciamis dan Cirebon itu sekedar nama wilayah, tapi ini pemberangkatan ini adalah dari leluhur kita. Mungkin karena fase kekinian ini adalah jarak yang dikatakan agak jauh, karena Cirebon Galuh Ciamis itu kemungkinan itu bisa 2-3 jam ya. Nah itu mungkin bisa mencapai berapa, 200 kilo ada. Nah itu hanya jarak, tapi kita kembali kepada fitrahnya, nawaitunya, di mana Cirebon Galuh Ciamis ini bukan menjadi dasar menghalang jarak jauhnya, tapi keniatan di mana untuk membangun kembali syiar-syiar Islam yang dulu sudah dilakukan oleh para leluhur kita
mari kita sebagai generasi, sebagai keturunannya, kita memberikan pembuktian untuk memegang amanah-amanah ataupun ajaran-ajaran Lord kita ini untuk bisa menjadi kekuatan sebagai ukhuwah Islamiyahnya. Dan ini saran saya, Cirebon Galuh ini jangan enggan-enggan, jangan sungkan-sungkan untuk bisa menjadi suatu kesatuan. Nah, ini mencontohkan tadi banyak divisi-divisi yang sudah diterapkan atau dikukuhkan oleh Kanjeng Gusti Sultan Raja Muhammad untuk bisa menjadi kesatuan sharing, di mana ajaran pepakan Kesultanan Kanoman dan untuk bisa dikembangkan oleh Galuh Ciamis untuk bisa menjadi keeratan, menjadi panduan untuk bisa menjadi siar ajaran Islam. Maka dari itu saya berharap inilah waktunya kita berjuang untuk membangun kecintaan apa yang sudah dilakukan oleh para leluhur kita semua. Mungkin sepatah dua patah dari saya, dan saya akhiri dan mohon maaf bila mana ada tutur kata yang kurang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pengurus PPO Galuh Ciamis. Itu kami sangat berbangga sekali bisa diakui atau dirangek sebagai bersinergi dengan Kanoman. Alhamdulillah pada kesempatan ini juga saya mohon doa restunya, terutama pada Mapati dan reng-rengan semua di sini untuk bisa menjalankan tugas sebagaimana dan akan yang ada di Kanoman. Demikian saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini telah selesai penetapan kepengurusan PPO Galuh Ciamis bersama Mapatih, dan kita akan tutup acara ini dengan insya Allah ziarah malam ini. Kalau ada izin dari Mapatih, kita akan ziarah. Alhamdulillah hari ini kita ketemu dengan kerabat keraton dan kita menjadi salah satu keluarga besar Kesultanan Kanoman. Oke.